Selamat pagi Bapak dan adik-adik para mahasiswa di ruang kampus Gereja Santa Maria Kasatuan. Dan hari ini adalah pada pagi yang hari ini adalah moderasi beragama. Kami mewakili selamat datang dan terima kasih kepada para mahasiswa yang mana ingin belajar ataupun mengetahui tentang beluk-beluk atau pendidikan masalah moderasi beragama. Pertama mengajukan mohon maaf kepada Gereja Santa Maria Kasatuan dalam hal ini Romo Krismanto PR. Ini ada tidak bisa menerima adik-adik para mahasiswa, kemudian menugaskan kami ini akan memperkenalkan Bapak Prasetyo Suardono selaku Ketua Karya Pembentuk Kerasulan Kemasyarakatan, kemudian saya Agus sebagai anggota Karya Kerasulan Kemasyarakatan, dan nanti mungkin ada teman-teman kita dari gereja yang mau ikut menerima panjenengan mungkin dalam perjalanan atau mungkin masih kerja, mohon maaf karena jamnya dia memang jam kerja kan, jadi kita hanya menyesuaikan. Namun kalau mungkin nanti berdua mungkin apabila dalam kami menjawab memberi arahan kepada adik mahasiswa kurang berkenan atau mungkin kurang puas, nanti bisa pertanyaan yang belum bisa kami jawab akan kami catat, nanti jawabannya akan kami sampaikan melalui WA. Sebelum acara ini kita mulai, maka mari kita berdoa dulu karena kami agama Katolik sesuai dengan Katolik, panjenengan Islam nanti monggo sesuai dengan ajaran panjenengan. Mari kita hening sebentar untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, Engkau telah mengumpulkan kami di ruangan ini dalam rangka moderasi beragama. Buka hati dan pikiran kami, semoga kami dapat menyampaikan, mengarahkan masalah moderasi beragama, dan bagi adik-adik para mahasiswa dapat menerima, memahami serta melaksanakan apa arti daripada moderasi beragama. Semua kami serahkan ke dalam kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk itu waktu sepenuhnya kami ajukan kepada Bapak Suardono untuk membuka dan menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Terima kasih. Pengembangan yang tidak ekstrim, tidak radikal, dan juga tidak fanatisme. Sekarang kita itu secara umumnya. Kemudian kita masuk ke moderasi beragama. Di negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada beberapa kepercayaannya, agama Katolik, Kristen aja ada banyak. Kemudian ada Islam, ada Buddha, ada Hindu. Di dalam moderasi beragama itu, tadi yang saya sebutkan definisi pertama tadi, tidak radikal, tidak fanatisme, tidak ekstrim. Artinya kami beragama itu sesuai dengan syariah kita masing-masing. Di dalam Katolik yang kita tonjolkan, bukan kita tonjolkan, dasar kita memang kasih. Maka yang selalu kami tunjukkan adalah kasih. Maka apapun yang terjadi, entah itu kan saat ini kan ada beberapa golongan yang saling menjatuhkan agama ya. Dari Kristen ada, dari apalagi kemarin dari mana, Hindu dari Bali juga ada, tapi itu golongannya yang lain ya. Kami golongan yang saya pikir kita golongan-golongan yang arahnya satu tujuan, yaitu kepada Tuhan. Maka kita mengikuti aturan kita masing-masing sehingga kita meninggalkan sifat terbentuk ekstremisme, radikalisme, dan fanatisme. Itu semua kita tinggalkan. Kita justru mempererat toleransi,
dan menghormati sesama umat beragama. Itu yang dapat saya. Pengembangan dari kata-kata keseimbangan. Artinya begini, kata-kata keseimbangan itu adalah apa yang dilakukan dari masing-masing kepercayaan atau masing-masing agama. Tidak ada yang lebih ini dibutuhkan sih. Kalau udah salah satu saling ada yang tinggi, ada yang itu nggak seimbang ya. Jadi istilahnya itu ada 3, mantu, mamang, karo maming. Apa mantu? Manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan. Kemudian perkembangan untuk anak muda pun juga perlu berkembang, tapi enggak dengan antara manusia dengan manusia muda itu tidak. Bagaimana menciptakan situasi damai, menciptakan situasi yang guyup itu tidak antara manusia dengan manusia, tapi yang utama adalah manusia dengan Tuhan. Kemudian Tuhan sudah menciptakan apa yang ada. Jadi manusia berhubungan dengan lingkungan, manusia dengan manusia. Artinya yang muda, anak-anak muda itu hendaknya mendengarkan apa yang diberikan dari yang lebih tua. Gambaran-gambaran apa? Kalau gambarannya adalah gambaran yang pertanyaan pertama tadi. Terus apakah hanya dengan mengikuti nasihat orang tua sudah selesai? Tidak ada action. Actionnya adalah manusia dengan lingkungan. Lingkungan bisa dengan lingkungan mati, biotik, abiotik, dan lingkungan biotik. Ya. Kemudian hubungan itu juga dikuatkan sebagai peneguhan iman manusia dengan. Pada hakikatnya kita, kalau saya dibandingkan dengan kamu lebih tua saya, artinya saya menasihati. Saya tidak berhak menasihat, memberikan nasihat dan tidak menerima nasihat, itu salah. Berarti tidak ada hubungan manusia dengan manusia. Seorang anak itu bisa memberikan omongan yang harus kita dengarkan dan kita lakukan. Ada kebenaran juga. Mungkin Pak kalau begini begitu kan nggak bagus banget. Kan suatu nasihat juga dari penjelasan. Itu hendaknya juga yang bawah. Jadi untuk kaum muda, bagi saya loh ya, harus berimbang. Bagaimanapun juga harus berimbang antara tua dengan muda, muda dengan tua. Kita saling memperhatikan, saling mendengarkan. Itu dari saya. Ini kami juga sudah menyiapkan rencana beranjak sana setelah hari pertama lebaran pertama lebaran kedua dan seterusnya. Kami akan menghadiri bersama Romo, pimpinan kami itu menghadiri umat muslim di sekitar kita. Tapi jangan lupa juga kita juga menyediakan diri, menyiapkan diri kita untuk membantu lalu lintas parkir bagi umat yang melaksanakan sholat. Itu. Jadi kami tidak hanya sekedar orang Katolik, terus sholat id ya sholat id, enggak. Kami sudah menyediakan umat kami untuk membantu kegiatan-kegiatan pada saat sholat id nanti. Ada yang mengatur lalu lintas, ada yang mengatur parkir, gitu ya. Jadi walaupun kita tidak mengikuti sholatnya, kita kan orang Katolik, tapi kita membantu. Itulah toleransi kami sebagai umat Katolik. Kemudian kami juga melihat membantu. Sekarang masih ada Mas untuk paket untuk orang-orang yang paket ada kemarin Natal itu ada semuanya. itu Kemudian untuk hari ini kacamata, yang naik kacamata sampai fasilitas kacamata. nah itu kami lakukan. Itulah bukan agamanya toh, kita nggak tahu itu, kita bukan agamanya melakukan ini, bukan karena agama, tapi karena
ajaran terhadap kami orang Katolik semacam ini. Ya. Kalau saya kerukunan itu, ya ini, kalau kerukunan saya itu, kalau tadi pertanyaannya itu Pandangan. Ada hubungan ya. secara umum, terus tentang umat beragama kan ya tadi, nah, itu saya katakan 30% masih 30% 30% masih radikalisme, radikalisme. ekstremis. Itu ya, pointernya di situ. Terus yang sekian banyaknya itu masih sudah Sudah mengacu karena ada oknum ya, oknum tadi. kaitannya ada oknumnya ya Pak ya. Jadi menurut saya pandangan umat beragama itu yang seperti dikatakan ada oknum, itulah yang menyebabkan kita tidak menanggap, kita selalu menanggapi secara positif, tetapi tidak radikalis, tidak fanatisme, tidak ekstrim itu. Ini kita tanggapi secara positif. Itu tadi di pandangan. Iya, kan kalau itu kan pandangan berarti harus masing-masing ada ini ya. Pandangan sendiri-sendiri. Nah, ini kan orang gimana Pak kalau sudah pada apa? Sudut pandang itu kerukunan beragama secara Saat ini. nasional, khususnya Saat ini negara Indonesia Raya yang kita cintai, itu ya baiknya itu baik semua saja. Itu kan hanya semacam pembenaran yang disampaikan itu bahwa semua biar kelihatan baik-baik saja. Karena itu ada faktor politik di situ. yes. Ada faktor politik yang di situ. Jadi kepentingan negara itu memakai yang namanya agama untuk kepentingan politiknya. Saya sebenarnya jujur saja prihatin. Karena apa? Yang ditunggangi politik kok ya mau. Itu hanya Padahal itu haram. Ya jujur saja. Menurut saya kita memang di Jakarta tidak boleh melaksanakan kegiatan politik praktis di dalam gereja. Tidak ada praktis di Kalau berpolitik boleh, tapi tidak boleh melaksanakan kegiatan politik praktis di karena apa yang kita yakini, apa yang kita imani itu sesuatu yang sangat mulia, yang sangat luhur, yang sangat suci. Jangan sampai dinodai oleh kegiatan-kegiatan politik yang dalam tanda kutip banyak busuknya, banyak. Jadi kalau untuk kehidupan kerukunan beragama itu sebenarnya kita itu hanya memenuhi standar putih saja.